khusus terkait masalah yang sekarang sedang hangat, yaitu terkait dengan masalah Rempang. Dengan masalah Rempang ini, kami telah menyiapkan satu pernyataan tertulis terkait itu, ya, supaya tidak salah-salah nanti ya. Tapi pada dasarnya begini, pada dasarnya pandangan kami begini, bahwa walaupun ada wawasan bahwa investasi dibutuhkan oleh negara, investasi itu harus dijadikan peluang, sungguh-sungguh dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat di lingkungan yang menjadi destinasi investasi itu sendiri. Ya. Seperti kasus Rempang ini kan urusannya ada investasi ditempatkan di sana dan kemudian timbul masalah dengan masyarakat di lingkungan setempat. Nah, investasi itu harus dikembalikan kepada tujuan asalnya, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat. Maka harus dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di lingkungan destinasi dari investasi itu sendiri, ya. Dan masyarakat tidak boleh menjadi korban. Masyarakat tidak boleh menjadi korban. Apapun juga kesentosaan dari masyarakat itu nomor satu. Resiko-resiko investasi itu hitungan terkemudian. Pertama-tama kesentosaan masyarakat itu harus dijaga. Tidak boleh masyarakat menjadi korban, karena itu berarti melenceng dari tujuan investasi itu sendiri. Nah, ketika sekarang terjadi masalah seperti di Rempang ini, ya, sebetulnya Nahdlatul Ulama saya kira sama dengan eksponen-eksponen sosial yang lain yang menjadi stakeholder masyarakat, seperti ormas-ormas yang lain juga, sebetulnya agak kagok karena terjadi mendadak, sementara kami tidak pernah diajak bicara, jadi tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan sejak awal, sehingga sebelumnya kami tidak punya antisipasi dan kami tidak terlibat juga sama sekali di dalam proses eksekusi dari kebijakan investasi itu sendiri, ya. Nah, maka mungkin ya pada saat sekarang ini, pertama mungkin yang harus ditanya lebih dulu adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam pembuatan kebijakan itu sendiri. Saya kira pertama-tama, ya, bukan kami. Tapi kalau kami dimintai pandangan dalam keadaan sudah seperti ini, ya satu-satunya yang kami bisa sampaikan adalah bahwa kesentosaan masyarakat harus dinomorsatukan. Ya. Tidak boleh masyarakat menjadi korban. Ya, lebih baik resiko-resiko yang lain ditempuh selain resiko merusak kesentosaan masyarakat. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian yang saya hormati, terkait juga dengan dinamika sosial politik yang cenderung memanas, kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berupaya menjaga ketenangan, ketentraman, ya. Dan pesan ini tentu pertama kali kami sampaikan dan paling utama kami sampaikan kepada para aktor politik. Jadi jangan sampai di dalam kompetisi politik, walaupun memang persaingannya ketat, jangan sampai
para aktor politik ini membuat manuver-manuver yang meriskir ketentraman, ketenangan, apalagi keselamatan masyarakat. Kita semua sadar ya, model pertarungan politik yang sekarang lazim dilakukan oleh aktor-aktor, mulai dari pertarungan di platform-platform internet, di media sosial dengan hoax dan lain sebagainya, dengan provokasi dan lain sebagainya, sampai dengan masalah-masalah yang sengaja dipicu di tengah-tengah masyarakat. Ini kadang-kadang terjadi. Kami menyerukan agar hal-hal yang dapat mengancam ketentraman dan kesentosaan masyarakat ini jangan sampai dilakukan oleh aktor-aktor politik. Mari semuanya melaksanakan kompetisi secara rasional, secara tenang, ya, dan peduli kepada ketentraman dan keselamatan masyarakat. Jangan hanya karena ingin menang lalu meriskir masyarakat menjadi korban dari pertarungan yang berlangsung. Nah, kepada masyarakat umum kami tentu saja mengajak juga supaya sudahlah, sebetulnya kita bisa merasakan kok, masyarakat itu bisa merasakan kalau ada yang ngajak rusak-rusakan itu bisa merasakan. Kalau ada politisi melakukan provokasi, masyarakat itu bukannya tidak punya hati, bukannya membuta tuli, masyarakat bisa merasakan. Mari kita jauhi saja segala ajakan yang tidak baik, ya, ajakan yang tidak konstruktif yang dilakukan oleh para pemain politik ini. Keselamatan kita ini jauh lebih berharga, ketentraman masyarakat ini jauh lebih berharga. Kebijakan pemerintah itu kita boleh setuju, boleh tidak setuju, tapi yang paling utama adalah bahwa kita, keluarga kita, handetolan kita harus tetap punya kesempatan untuk hidup dengan tentram dalam keadaan apapun. Itu yang paling penting. Nah, ini saya kira saluran yang ingin kami sampaikan, ya, di samping informasi-informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama ke depan. Nah, mungkin perlu saya minta Pak Kiai Ulil Absar Abdullah untuk membacakan saja rilis yang sudah kami buat dan nanti akan dibagikan sebagai soft copy saya kira kepada teman-teman. Silakan Pak Ulil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang persoalan Rempang Kalang. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU memandang perlu menyampaikan pandangan dan sikap terkait persoalan Rempang Kalang dengan terlebih dahulu perlu mengemukakan beberapa hal yang penting dan mendasar sebagai berikut. Pertama, PBNU senantiasa menyimak dengan saksama seraya terus mengawal derap langkah kehidupan kita bersama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, PBNU berpegang teguh pada iktikad baik dan nilai-nilai keutamaan serta bersandar pada objektivitas dalam menentukan pandangan, posisi, sikap dan perannya.
Dan ketiga, PBNU selalu mendorong berbagai pihak agar mengutamakan musyawarah atau syuro dalam mencari jalan keluar bagi persoalan hidup bersama. Selanjutnya, dalam menyikapi persoalan Rempanggalang, PBNU menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, dalam pandangan PBNU, persoalan Rempanggalang merupakan masalah yang terkait pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan. Persoalan semacam ini terus berulang akibat kebijakan yang tidak partisipatoris, yang tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan hingga pelaksanaannya. Hal ini kemudian diperparah oleh pola-pola komunikasi yang kurang baik. PBNU meminta dengan sungguh-sungguh kepada pemerintah agar mengutamakan musyawarah atau syuro dan menghindarkan pendekatan koersif. Kedua, Komisi Bahthul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah pada Muktamar ke-34 di Lampung telah membahas persoalan pengambilan tanah rakyat oleh negara. PBNU berpandangan bahwa tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses iqta' atau redistribusi lahan oleh pemerintah atau ihya pengelolaan lahan, maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram. Namun demikian, PBNU perlu menegaskan kembali agar menjadi perhatian semua pihak bahwa hukum haram tersebut jika pengambil alihan tanah oleh pemerintah dilakukan dengan sewenang-wenang. Hasil Bahthul Masail tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai menghilangkan fungsi sosial dari tanah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan konstitusi kita. Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk mengambil alih tanah rakyat dengan syarat pengambil alihan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat dan tentu harus menghadirkan keadilan bagi rakyat pemilik dan atau pengelola lahan. Ketiga, PBNU mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki pola-pola komunikasi dan segera menghadirkan solusi penyelesaian persoalan ini dengan memastikan agar kelompok yang lemah atau mustad'afin dipenuhi hak-haknya serta diberikan afirmasi dan fasilitasi. Keempat, PBNU mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya proyek strategis nasional dan kemaslahatannya bagi masyarakat umum, serta memastikan tidak adanya perampasan hak-hak serta potensi kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dan kelima terakhir, PBNU selalu membersamai dan terus mengawal perjuangan rakyat untuk mendapatkan keadilan melalui cara-cara yang sesuai kaidah hukum dan konstitusi. Selanjutnya, PBNU juga menghimbau kepada masyarakat Rempanggalang agar menenangkan diri dengan memperbanyak zikir serta taqarrub kepada Allah serta tetap memelihara sikap husnudzon terhadap pemerintah dan aparat keamanan. Semoga kita semua mampu mengambil pelajaran demi kemajuan kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 15 September 2023. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum. Terima kasih.